Saya tahu kondisi tahun 80-90 itu SA Sangkanurip Alami ini kondisinya kumuh, Pak, waktu itu, Pak. Sebelum jadi objek wisata. Sebelum jadi objek wisata. Bahkan di situ tak dipakai tempat pembuangan sampah waktu itu, Pak. Oh, dulu itu ya? Iya, Pak. Oh, itu bekas tempat subhanallah itu, Pak. Tapi dengan sentuhan dari manajemen SA yang Pak Marioto. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama Pak wabarakatuh. Marioto ini. Alhamdulillah. Pak Marioto ini tokoh penting di pemerintah daerah Amin. dulu. Dulu, Pak. Udah Sekarang purna masih ya? udah purna bakti, Pak. Saya udah 6 tahun, Pak, ini, Pak. Ya. Pak, sekarang dengar-dengar Pak Marioto itu menjabat ketua Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata. Ya. Nah, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah saya diberi amanah oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk membantu mengoptimalkan potensi wisata di Kabupaten Kuningan, sehingga sejak tahun 2019, Pak, saya diberi amanah untuk menjadi ketua Pokdarwis Kabupaten Kuningan. Yang dulu awalnya itu Kompepar, Pak. Kompepar. Kelompok penggerak pariwisata. Ya. Tapi sejak tahun 2019 yang awalnya Kompepar menjadi Pokdarwis, kelompok sadar wisata Kabupaten Kuningan, Pak. Nah, Pak, kemarin isu objek wisata Sangkanurip Alami ini, Pak, itu kan ramai juga karena menjelang mau habis katanya. Iya. Mau habis. Iya, iya. Pandangan Bapak nih mengenai Sangkanurip Alami itu, sepengetahuan saya itu kan objek wisata legend ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Itu sudah berdiri sangat lama lah. Iya, 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 iya. Nah, bagaimana nih pandangan Bapak selaku ketua Pokdarwis yang selama ini mengamati perkembangan objek wisata tersebut nih, Pak? Baik, Pak. Sebetulnya Kuningan ini kita bersyukur, Pak, dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa, sehingga banyak sekali potensi-potensi dari aspek wisata yang bisa kita optimalkan. Dan wisata di Kabupaten Kuningan ini, kalau saya cermati, ini terbagi 6 klaster, Pak. 6 wilayah kepemilikan. Yang pertama adalah wilayah objek wisata yang kewenangannya ada di pusat, yaitu yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Itu banyak sekali, Pak. Di situ hampir ada 34 DTW, Pak, yang tersebar di kawasan Gunung Ciremai. Lantas kedua, ada klaster wilayah yang kepemilikannya oleh Provinsi Jawa Barat. Contoh Waduk Dharma, Pak. Oh, Waduk Dharma. Waduk Dharma itu dikuasai oleh Provinsi Jawa Barat, Pak, pengelolaannya gitu kan. Ada juga yang kepemilikannya dan pengelolaannya oleh pemerintah daerah, Pak. Yaitu contohnya adalah Kebun Raya Kuningan, Pak. Kebun Raya. Kebun Raya Kuningan itu asetnya punya pemerintah daerah dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Tapi ada juga yang asetnya punya pemerintah daerah, tapi diolah kerjasamakan dengan pihak lain. Contohnya yang SA ini loh, Pak. Sangkanurip Alami. Sangkanurip Alami ini. Kalau kita berbicara Sangkanurip Alami, bahwa sepengetahuan saya, Pak, saya masuk ke Kuningan tahun 80-an, Pak. Iya, tahun 80. Saya penyuluh waktu itu, Pak. Penyuluh Kehutanan. Dan kebetulan kantor saya di Sangkanurip, di BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, Pak. Oh iya, iya. Itu sebelah timur dari Sangkanurip SA, Alami. Sangkanurip Alami. Saya tahu kondisi tahun 80-90 itu SA Sangkanurip Alami ini kondisinya kumuh, Pak, waktu itu, Pak. Sebelum jadi objek wisata. Sebelum jadi objek wisata. Bahkan di situ tak dipakai tempat pembuangan sampah waktu itu, Pak. Oh, dulu itu ya? Iya, Pak. Oh, itu bekas tempat subhanallah itu, Pak. Tapi dengan sentuhan dari manajemen SA, yang kebetulan SA mengajukan pengelolaan bermitra dengan pemerintah daerah, dikelola sama SA ini, alhamdulillah yang awalnya tempat pembuangan sampah, yang awalnya kumuh, itu disulap
menjadi salah satu destinasi wisata unggulan, Pak. Karena apa? Di situ ada air panasnya di situ, Pak. Iya, iya, iya. Iya, ini luar biasa. Iya. Berarti dulunya tempat sampah dan Tempat kumuh. kawasan itu Kumuh sawah, dulu. sawah atau Itu dulu lingkungan saluran sekitar? air, Pak. Oh. Saluran air dulu itu, Pak. Oh. Tempat saluran air di situ, Pak. Hmm. Saluran air dan tanpa ada pengelolaan waktu itu. Dengan sentuhan dari Direktur Manajemen Pengelolaan SI inilah, sehingga itu menjadi salah satu destinasi unggulan di wilayah, terutama khususnya di Sangkanurit dan umumnya Kabupaten Kuningan. Karena di situ ada air panas di situ, Pak. Iya, iya, iya. Oh, berarti dulu mah hotel-hotel di sana tuh kayak Grage, kayak Itu belum Tirta. ada dulu, Pak. Oh, belum ada. Dulu Ya? belum ada. Sehingga dengan lahirnya SA inilah ini berimbas atau ini berdampak positif terhadap kawasan itu untuk mengembangkan kawasan-kawasan wisata, Pak. Dulu memang belum ada di situ. Jadi ini menginspirasi kawasan itu menjadi adalah kawasan wisata secara menyeluruh di situ, Pak. Oh, jadi memang investasi waktu itu. Maksudnya yang dulu pengelola SA itu yang sekarang mengelola. Iya, Pak. Ini Oh. masih, Pak. Masih yang lama, Pak. Masih yang lama. Gitu, Pak. Berarti punya jasa besar juga Iya, ya dalam. iya, Pak. Yang pertama dia mengubah kawasan yang kumuh menjadi destinasi. Yang kedua ini menginspirasi kawasan secara menyeluruh menjadi berkembang di situ, Pak. Objek-objek wisata di situ. Yang ketiga juga ada nilai dampak positif terhadap masyarakat, rekrutmen pegawai di situ. UMKM berkembang pada dagang di situ. Ada kontribusi terhadap pemerintah daerah gitu loh, Pak. Jadi bukan dari sisi pendapatan kontribusinya, tapi menumbuhkan kawasan sekitarnya. Menumbuhkan kawasan di sekitarnya, Pak. Ini. Kenapa kalau dari sisi pendapatan mungkin, Pak? Selama ini karena Pak Marioto juga kan pernah di Pemda juga, paling tidak mendengar kan sektor sisi PAD-nya dari objek tersebut berapa tiap tahun atau selama kontrak gitu kan. Pandangan Bapak gimana, Pak? Kalau konkretnya saya sendiri kurang ini ya, Pak ya. Cuman yang saya ketahui bahwa itu ada kontraktual, Pak, jangka waktu 20 tahun, Pak. 20 tahun. Tapi di luar itu juga ada kontribusi yang lain, Pak. Ya? Kalau pengunjung sedang banyak, di luar kontrak itu ada kontribusi ke PAD gitu loh, Pak. Iya. Tergantung nanti jumlah kunjungan yang ke SA itu, Pak. Kalau nilainya memang kami kurang paham, Pak. Nilainya nanti direktur gitu, Pak. Ya kan gini, Pak, mungkin pemerintahan sekarang bahkan pusat juga sama gitu kan sampai dolar. Pemda juga kan sama nih lagi efisiensi, keuangannya lagi seperti ini. Pasti aset yang ada itu perlu lebih dioptimasi. Betul, Pak. Nah, saya punya keyakinan ini banyak pengusaha atau investor yang masuk nih ketika habis masa waktu. Iya, betul, Pak. Nah, menurut Bapak gimana nih, Pak? Apakah memang Pemda itu sudut pandang Pemda ya? Betul. Apakah Pemda ini perlu mengasihkan ke pengusaha yang baru dengan janji yang lebih besar gitu? Atau pengelola aja ya? Karena jas merah nih gitu kan. Jangan seperti apa nih, sejarah kan gitu. Iya, seperti itu. Iya. Kalau pandangan saya selaku Ketua Pokdes Kabupaten, Pak ya, yang pertama bahwa saya mekanisme ini Pemda yang punya kewenangan. Cuma ini kami menyarankan ke pemerintah daerah. Ya, kalau memang pengelola yang lama ini masih ada keinginan untuk meneruskan pengelolaan lagi, dengan catatan bahwa ini karena banyak yang ingin masuk di situ, dengan catatan bahwa di dalam proses negosiasi ini balance itu ya, Pak, ada kesamaan. Tapi manakala ternyata ada orang lain yang lebih tinggi gitu ya, Pak, untuk kontraktual terhadap SA ini, ya monggo, ini pemerintah dia punya kewenangan gitu kan, Pak ya. Tapi selama ini masih sama gitu ya nilai kontraknya, kenapa nggak kita coba kita berikan kesempatan sekali lagi kepada pemegang yang lama. Tapi dengan catatan, Pak, bahwa di era sekarang ini memang harus ada perubahan yang secara menyeluruh
untuk menjaga daya saing dari kawasan yang dari infrastruktur mungkin. Infrastruktur dan penataan di dalamnya. Penataan. Saya memang siapapun nanti yang diberi kepercayaan oleh pemerintah daerah untuk bermitra, itu memang SA ini harus ada penyempurnaan secara menyeluruh, Pak. Penataan secara menyeluruh, di mana RPH-nya, di mana tempat-tempat parkir, di mana tempat-tempat UMKM, di mana tempat untuk toilet dan sebagainya. Itu memang harus dirubah, ditata secara menyeluruh dalam rangka untuk menjaga daya saing terhadap kawasan yang lain, Pak. Termasuk wahananya gitu. Termasuk wahananya. Itu juga perlu ada treatment, ada perlakuan sehingga ini ke depan punya daya tarik. Ya, kembali kepada awal-awal. Dulu itu ramai luar biasa, Pak. Tapi kalah bersaing, Pak. Ini stagnan gitu, yang lain berkembang gitu kan. Sehingga kita dituntut untuk berinovasi, berkreativitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, Pak, tentunya. Saya juga termasuk sewaktu kecil termasuk sering berenang di situ sih sebetulnya. Apakah? Tapi saya melihat gitu ya, luasnya itu kan segitu-gitunya, Pak. Untuk tadi penataan yang sempurna, yang menjawab daya saing dengan objek wisata akan seperti apa ya kira-kira, Pak? Kalau saran saya gini, Pak, ada 2 lantai, Pak. Ya, lantai bawah itu untuk UMKM gitu. Karena memang keterbatasan area di situ, Pak. Di bawah itu untuk UMKM, untuk parkir gitu kan. Di atasnya lah nanti tempat yang saya pikir dengan apa ya, dengan metode penataan bertingkat ini ya, ini akan lebih maksimal, akan lebih punya daya saing dan punya daya tarik, Pak. Cuma penataannya aja. Kalau saran saya ini ada lantai bawah, ada lantai atas. Iya. Itu dari penataan itu. Iya, dari penataan. Dari wahana barangkali. Wahana juga itu perlu ada penyempurnaan, Pak. Ada apa ya? Itu kan nggak jalan ya, yang apa itu? Istilah saya prosotan atau apa itu? Prosotan ya, yang lidah naga itu. Pak, itu. Nggak jalan sekarang, Pak. Iya, Pak. Coba itu juga dioptimalkan gitu loh, Pak. Padahal itu kan. Iya, dulu kan daya tariknya itu di situ, Pak. Iya. Sebelum marak waterboom iya, dulu di situ yang pertama itu, Pak. Iya. Cuma memang ada kelebihan lain, air panas ya. Air panas. Inilah dan yang itu murni ya. Asli, Pak. Ini yang menjadi kelebihan dari ODTW yang lain, Pak. ODTW ya. Iya. Ya itu mungkin nampaknya poin yang bisa diambil mah jas merah ya berarti ya. Iya, Pak. Iya. Berilah kesempatan kepada pemegang yang lama selama posisi tawarnya masih sama dengan yang lain. Pak. Iya, Pak. Oke deh. Itu barangkali ada tambahan, Pak, barangkali untuk harapan terhadap Pemda Padian lah gitu. Iya, ini Pak Bupati, hormat Pak Bupati ya. Ini memang saya berharap karena wisata ini juga menjadi salah satu visi misi dari pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Ke depan saya berharap agar kontribusi aspek wisata ini untuk PAD, mendongkrak PAD ini lebih besar lagi. Sehingga saran saya ke pemerintah daerah, mumpung sekarang sedang ada revisi Perda Tata Ruang, Pak. Perda Tata Ruang, dan saya berharap di Perda Tata Ruang itu ada kawasan-kawasan yang berfungsi wisata. Hemat saya, Kuningan itu cuma ada 5 pembagian klaster kawasan, Pak. Yang tadi sebutin. Ya, yang pertama adalah kawasan wisata berbasis konservasi. Itu wilayah Kecamatan Pasawahan dan sekitarnya. Karena di situ ada Talaga Remis, ada Talaga Biru, ada Kebun Raya, dan di situ sebagai tempat sumber mata air di situ, Pak. Ya. Sehingga istilah saya inilah kawasan wisata berbasis konservasi. Yang kedua adalah kawasan wisata berbasis religi. Itu adalah Kecamatan Cilimus dan sekitarnya, Pak. Cilimus religi ya, Mas? Karena di situ ada Gedung Naskah Linggarjati, Pak. Iya. Siapa sih yang nggak kenal Gedung Naskah Linggarjati, Pak? Iya. Inilah disetting menjadi kawasan wisata berbasis religi di situ. Yang ketiga adalah kawasan wisata berbasis agro, Pak. Palutungan dan sekitarnya. Oh ya, agro. Bagaimana Palutungan ini daya tarik wisatanya tinggi, tapi dengan tetap memperhatikan kaidah kelestarian alam. Jangan sampai terjadi banjir kayak kemarin ya. Ada kombinasi di situ, Pak. Ya. Yang ketiga adalah kawasan wisata
masih berbasis agro, yaitu dalam konteks penyelamatan sumber daya air di Waduk Dharma, Pak. Bagaimana kejadian sumber mata air ini tetap langgeng, tetap lestari keberadaan air itu, Pak. Kalau di kejadiannya tidak dijaga. Termasuk Sehingga eceng gondok itu yang banyak. eceng gondok itu dibuang, Pak. Dan di atasnya perlu ada penanaman-tanaman, kalau istilah saya, agro kombinasi wisata dengan agro, Pak. Di catchment-nya, di atasnya itu tanami buah-buahan di situ, Pak. Kalau buah-buahan kan tidak mungkin tebang, Pak. Iya. Hasilnya buah-buahan nanti dijual di objek wisata, Pak. Ekologinya terjamin, ekonominya juga ada di situ, Pak. Nah, yang kelima adalah kawasan wisata masih berbasis agro, itu Kuningan Timur belum tersentuh, Pak. Waduk Ciliwung, Pak. Oh iya, kita punya Waduk Ciliwung loh, Pak. Oh, belum optimal ya? Di situ, Pak. Nah, harapan kami 5 kawasan ini di Perda Tata Ruang dijadikan kawasan wisata, kawasan wisata, sehingga pemerintah daerah nanti ada kebijakan restribusi masuk kawasan itu legal, Pak. Ada kontribusi ke pemerintah daerah, gitu loh, Pak. Di situ ada speedway, ada pintu-pintu masuk. Kalau kita lihat di Baturaden, di Cibodas, Pak, di Lembang, itu kan ada pintu-pintu masuk, Pak. Iya. Masuk kawasan, Pak. Sehingga ya memang ini harus dilegalkan di Perda Tata Ruang, Pak. Inilah harapan kami ke pemerintah daerah, Pak. Bagus tuh, masukan bagus ya, Pak. Mungkin belum terpikirkan barangkali ya, ada salah satunya. Itu Pak. Ya, itu siap. mungkin Pak. Siap, Pak Deden. Atur nuhun nih, Pak. Mangga. Sudah 6 tahun pensiun tapi masih jagat namanya. Alhamdulillah, Pak. Gitu Manawi, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.